Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Romasta Saragih dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu berharap kalian tentunya sudah mempersiapkan diri mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, yang menjadi tujuan ataupun topik pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kemaharajaan VOC. Nah, pada topik kali ini yang kita bahas nanti dimulai dari bagaimana sebenarnya sejarah dari berdirinya VOC, kemudian latar belakangnya, sampai nanti kita akan membahas siapa-siapa saja yang pernah memimpin VOC. Nah, bagaimana akhirnya perjalanan dari VOC ini sehingga VOC ini bangkrut. Nah, langsung saja simak penjelasannya melalui video berikut ini. Menganalisis kemaharajaan VOC. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita kali ini, adakah yang tahu ini bangunan apa, kapan dibangun, dan fungsinya untuk apa? Gambar di atas adalah gambar Gedung Museum Fathahillah Jakarta. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia. Nah, Batavia itu merupakan Jakarta, yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1712 atas perintah Gubernur Jenderal John Farnham. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam dan digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Berikut kita lanjut menganalisis keserakahan kongsi dagang. Yang pertama, lahirnya VOC. Kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC atau ada juga sebagian orang yang mengatakan VOC, didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geotroy Yerdi West Indische Company yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Seperti yang telah dijelaskan di awal pembelajaran, tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Dan ini tentunya dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Kemudian kita lihat di sini, datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali dengan Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan, Cape of Good Hope, atau di ujung selatan Afrika. Pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk ke Nusantara, yaitu hanya untuk berdagang. Demikian juga dengan negara Belanda. Misi dagang mereka yang kemudian dilanjutkan dengan politik permukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal memang untuk kolonisasi atau untuk permukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda berawal. Sekarang kita lihat latar belakang VOC.
Yang pertama, tujuan VOC didirikan di Indonesia. Yang pertama karena negara kita atau negara Indonesia itu sangat dikenal dengan penghasil rempah-rempah. Jadi mereka berkeinginan dengan sangat kuat di sini untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia. Yang ketiga, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Oleh karena itulah, negara Belanda untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang itu membentuk persekutuan dagang. Salah satunya ya ini, VOC. Kemudian, tujuan dari VOC tersendiri yaitu yang pertama, menyaingi dan menguasai kongsi dagang. Yang kedua, menghindari persaingan antara pedagangnya dan membantu keuangan negara Belanda. Jadi karena persaingan yang cukup keras yang terjadi di antar perusahaan dagang antara orang-orang Belanda, jadi sekelompok orang itu tentunya ingin memiliki keuntungan yang banyak. Jadi karena oleh sebab itu pihak pemerintah kolonial Belanda itu tentunya melakukan perdagangan yang dapat merugikan orang-orang Indonesia. Jadi di sini orang Indonesia tentunya dijajah oleh pemerintah Belanda. Kemudian di sini VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut juga dengan Dewan 17. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa hak yang telah dikatakan sebagai hak istimewa yang tercantum dalam Oktroy atau Piagam Charter pada tanggal 20 Maret 1602. Yang isi dari hak-hak tersebut, yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Itu hak yang pertama. Kita lanjut hak yang kedua, yaitu hak kedaulatan atau sovereignty, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Jadi mereka ini adalah sebuah perusahaan atau kongsi dagang, namun mereka ingin membentuk sebuah pemerintahan. Kemudian mereka dapat memelihara angkatan perang. Jadi di sini mereka juga memiliki angkatan perang yang tujuannya ya itu satu juga ya, untuk menguasai wilayah Indonesia. Kemudian memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Jadi di sini perang boleh, tapi di balik kata boleh itu tujuannya adalah perdamaian, kata mereka. Kemudian merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. Jadi mereka boleh mencapai daerah mana saja yang bisa mereka kuasai. Kemudian mereka berhak memerintah daerah-daerah tersebut, lalu menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan boleh memungut pajak. Hari ini semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat kalian simak dan pelajari dengan baik. Nah, jika masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu.